Menjadi penerima dana BOSP adalah salah satu harapan bagi setiap satuan pendidikan karena untuk menunjang operasional di masing-masing lembaga. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah peta jalan untuk mendapatkan dana BOSP ke depannya, terutama bagi lembaga yang baru berdiri atau lembaga yang pernah mendapatkan bantuan operasional tetapi pada tahun anggaran 2024 tidak masuk SK penerima dana BOSP. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan dana BOSP untuk tahun anggaran selanjutnya? Simak terus video ini hingga selesai ya teman. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini saya akan membuatkan sebuah alur atau peta jalan untuk masuk SK penerima dana BOSP bagi satuan pendidikan yang baru mendapatkan NPSN atau aktif di Dapodik, serta bagi satuan pendidikan yang tidak masuk pada SK penerima di tahun anggaran berjalan. Nah, di sini saya khususkan bagi lembaga yang sudah pernah mendapatkan dana BOSP tetapi tidak masuk kriteria penerima kembali karena sesuatu hal. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini mengapa satuan pendidikan bisa tidak salur BOSP padahal sudah memiliki NPSN dan sudah sinkronisasi Dapodik sebelumnya, khususnya lembaga yang baru berdiri serta lembaga yang sudah pernah mendapatkan BOSP sebelumnya. Nah, di sini teman-teman perlu diidentifikasi bahwa untuk mendapatkan dana BOSP itu ada beberapa syarat yang perlu kita lengkapi. Yang pertama, untuk dokumen legalitas satuan pendidikan ini wajib ya teman-teman. Karena apa? Melalui dokumen legalitas inilah kita bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan operasional. Pada umumnya, pada syarat-syarat penerima dana BOSP yang menjadi hal utama adalah satuan pendidikan memiliki NPSN, kemudian sinkronisasi Dapodik sebelum cut off BOSP yaitu tanggal 31 Agustus itu ya. Tetapi pada umumnya ada turunan untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk kebijakan penerima dana BOSP di tahun 2025 ini kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Untuk yang kedua, teman-teman apabila sudah memiliki NPSN tentunya memiliki akun atau kode registrasi Dapodik. Bagi lembaga baru untuk penarikan data BOSP ini diambil per 31 Agustus. Jadi bagi satuan pendidikan yang baru berdiri, usahakan bisa sinkronisasi Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus ya untuk tahun anggaran selanjutnya. Dan nanti akan diambil kriteria untuk rentang usia bagi peserta didik di Dapodiknya, baik di lembaga formal maupun non formal. Kemudian untuk syarat yang ketiga, memenuhi standar minimal operasional atau memenuhi 8 standar ya teman-teman. Yang memenuhi standar operasional ini untuk pengajuan bantuan operasional ke Dinas Pendidikan ya teman-teman. Dan teman-teman wajib untuk mengetahui kebijakan daerah masing-masing karena di setiap kabupaten kota itu kebijakannya mungkin ada yang berbeda. Salah satunya ada syarat harus akreditasi terlebih dahulu, mungkin seperti itu ya. Makanya bagi teman-teman di satuan pendidikan yang sudah menerima dana BOSP pasti direkomendasikan segera pengajuan untuk akreditasi seperti itu ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah pelaporan data. Jadi Dinas Pendidikan ini pasti meminta pelaporan data setiap semesternya, baik mulai dari data peserta didik, PTK, dan lain sebagainya untuk penjaminan mutu di Dinas Pendidikan, atau bisa juga per 1 tahun ya teman-teman. Nah, apabila sudah mengetahui apa saja syarat untuk menjadi penerima dana BOSP, pastinya teman-teman nantinya bisa memecahkan masalah atau
bisa mengajukan sebagai penerima dana BSP ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian apa langkah yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan untuk menjadi penerima dana BSP di anggaran selanjutnya? Prosedurnya teman-teman, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah evaluasi dan perbaikan administrasi. Perlu dievaluasi apa saja yang kurang di dalam SPM atau standar minimal pelayanannya ya. Kemudian apabila sudah mengevaluasi apa saja yang kurang, perlu perbaikan untuk administrasinya bagi yang kurang. Seperti itu ya teman-teman. Dan terutama di sini adalah dokumen-dokumen legalitas. Mulai dari izin operasional yang masih aktif masa berlaku, kemudian ada dokumen akreditasi, kemudian ada SK-SK yang lainnya, terutama dokumen-dokumen lembaga seperti itu ya. Kemudian ada data-data yang penting untuk pengajuan bantuan operasional, mulai dari SK-SK, kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada Menkumham dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian untuk poin kedua adalah selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, apabila teman-teman sudah koordinasi sebelumnya dan meminta syarat-syarat untuk pengajuan berkas dana BOSP, maka teman-teman bisa mengajukan berkas ke Dinas Pendidikan untuk diajukan sebagai penerima dana BOSP di tahun anggaran selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian nanti apabila teman-teman sudah mengajukan berkas, maka berkas teman-teman akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan. Apabila sudah lengkap, maka akan dilanjutkan untuk masuk ke SK Bupati. Apabila ada yang kurang, maka teman-teman bisa perbaikan administrasi kembali. Jadi teman-teman bisa selalu koordinasi ke Dinas Pendidikan supaya selalu mengetahui untuk update informasinya. Seperti itu ya. Nah, catatan penting bagi teman-teman semua, untuk setiap satuan pendidikan, apabila setelah semua proses verifikasi selesai, Dinas Pendidikan akan memberitahukan atau mengumumkan daftar satuan pendidikan yang berhak menerima BOSP di tahun berjalan atau di tahun anggaran selanjutnya. Nanti teman-teman silakan tunggu informasinya atau undangan dari Dinas Pendidikan bahwa untuk menjadi penerima dana BOSP itu apa saja yang perlu dipersiapkan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah setelah satuan pendidikan nantinya sudah masuk ke SK penerima dana BOSP dan sudah disalurkan ibaratkan dana BOSP di tahun anggaran yang sudah ditentukan, pastikan teman-teman untuk selalu membuat pelaporan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pelaporan ini penting untuk keberlanjutan penerima dana BOSP di tahun-tahun anggaran berikutnya. Karena apa? Untuk menjadi penerima dana BOSP itu syaratnya bagi yang sudah menerima adalah telah melaporkan penggunaan dana BOSP yang sudah diterima. Seperti itu ya teman-teman, dan tidak telat lapor pastinya. Bagi teman-teman yang saat ini tidak menerima dana BOSP kembali, yang mana tahun-tahun sebelumnya menerima dana, pastikan teman-teman bisa koordinasi ke Dinas Pendidikan dan mengajukan ulang untuk menjadi penerima dana BOSP supaya mendapatkan rekomendasi. Dan tentunya ada syarat-syarat khusus bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan dana BOSP. Tentunya pelaporan penggunaan dana berupa hard copy maupun secara data. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini harap dijadikan perhatian untuk semuanya saja. Bagi satuan pendidikan yang sudah terbit NPSN, pastinya sudah memiliki kode registrasi Dapodik dan
sudah bisa menggunakan Dapodik saat Dapodik rilis. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki akun Dapodik, bisa update Dapodik setiap semesternya terlebih dahulu untuk memastikan keaktifan satuan pendidikan. Minimalnya ya 1 tahun lah ya. Kemudian nanti selalu cek masa berlaku izin operasional. Jangan sampai ijobnya ini habis masa berlaku saat penarikan data. Dan tidak lupa juga pada Dapodik pastikan memilih menerima dana BOSP ya teman-teman. Dan di sana sudah tersinkron sebelum tanggal 31 Agustus. Kemudian tidak lupa juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mengikuti prosedur-prosedur yang ada ya. Dan yang tidak kalah penting adalah poin keempat, update informasi dan kebijakan BOSP. Jadi satuan pendidikan ini harus proaktif untuk selalu update informasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Supaya apa? Tidak tertinggal informasi untuk menjadi penerima dana BOSP yang akan datang atau tahun anggaran selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tertib pelaporan penggunaan dana BOSP bagi satuan pendidikan yang sudah menerima dana BOSP nantinya. Seperti itu ya. Karena 5 ini adalah saling berkaitan ya teman-teman. Jadi satuan pendidikan yang aktif akan selalu diprioritaskan oleh Dinas Pendidikan untuk rekomendasi sebagai penerima dana BOSP. Apabila ada salah satu saja yang kurang, maka teman-teman juga akan terlewat seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin itu. Semoga teman-teman jelas apa yang saya sampaikan terkait satuan pendidikan yang ingin masuk ke SK penerima dana BOSP di tahun anggaran yang akan datang. Terutama bagi lembaga baru harus proaktif, selalu koordinasi dengan pihak dinas. Seperti itu ya. Dan lengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi apabila masih ada yang kurang. Dan teman-teman wajib untuk melakukan update di Dapodik, intinya itu ya. Dan bagi teman-teman satuan pendidikan yang sudah pernah mendapatkan dana BOSP tetapi di tahun ini tidak masuk SK penerima, harap segera koordinasi ke Dinas Pendidikan supaya nantinya bisa masuk kembali ke SK penerima dana BOSP di tahun anggaran selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan apabila masih ada pertanyaan terkait peta jalan sebagai penerima dana BOSP, bisa tanya pada kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita diskusi bersama. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk bahasan pada video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk mengunjungi portal Sobat Dikmas dan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada, terutama pedoman satuan pendidikan dan video tutorialnya ya teman-teman. Dan admin ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mentraktir admin kopi melalui Saweria di sini ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dan dimudahkan dalam aktivitasnya. Serta bagi teman-teman yang ingin masuk kelas konsultasi bisa join member YT di sini dan teman-teman bisa pilih kelas konsultasi ataupun minimalnya menjadi pelanggan berat. Nanti akan ada link untuk join grup kelas pada komunitas khusus pelanggan YT ya teman-teman. Nanti silakan join melalui link yang sudah tertera di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.